Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak pesona wisata yang sangat berkesan dan memanjakan mata karena kaya akan budaya dan keindahan alamnya. Yogyakarta memiliki banyak destinasi yang bisa menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu. Salah satu wisatanya yang mempesona adalah Desa Wisata Ngelanggaran. Desa Wisata Ngelanggaran terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak antara Desa Wisata Ngelanggaran dengan pusat kota Yogyakarta sekitar 25 km atau setara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Lokasinya yang berada di antara bentangan sawah hijau dan suasana yang masih asri menjadikan udaranya terasa sangat sejuk. Berbagai jenis aktivitas dan wisata dapat ditemui di desa ini, mulai dari wisata alam sampai dengan wisata sejarah. Diperkuat dengan karakter masing-masing masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi budaya, gotong royong, ramah tamah, serta sopan santun. Oke, perkenalkan, nama saya Aris Budiono. Saya dari pengelola Desa Wisata Ngelanggaran. Jadi kami bergerak di pengelolaan Desa Wisata Ngelanggaran berbasis aktivitas pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Fokus pengelolaan kami lebih kepada pengelolaan awalnya dulu pada pengelolaan Gunung Api Purba, kemudian ada yang baru itu ada embungnya, kemudian ada glampingnya, kemudian kita punya juga Puncak Kampung Pitu yang dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kami mengelola tahun 99, fokus pengelolaan kami basicnya pada lingkungan, kemudian menjadi desa wisata tahun 2007, kami mendeklarasikan menjadi desa wisata tahun 2007. Alhamdulillah bergerak sampai sekarang dan sampai saat ini kami mampu memberdayakan tim yang di lapangan itu sekitar 154 orang. Kami jual paket pertama itu tahun 2011 dan itu fokus kami, pasar kami baru pasarnya anak-anak mahasiswa, anak-anak makrab yang mereka butuh tempat untuk kegiatan makrab jurusan kayak gitu kita tarik ke sini. Nah, tapi ternyata dulu itu kami jual homestay itu per orang 5.000 perak per orang per malam. Itu tahun 2011. Jadi karakter wisatawan di Ngelanggaran itu ada 3. Yang pertama itu sifatnya on the spot, tiba-tiba datang beli tiket, mereka mau hunting ke Gunung Api Purba, mau ke Embung, Kampung Pitu, itu tetap terfasilitasi. Kami tidak bisa memaksa mereka untuk beli paket. Kemudian karakter kedua, dia beli program, tapi dia tidak menginap. Datang pagi, aktivitas, entah dia climbing, entah dia meeting, entah dia hanya edukasi dalam satu program, include dengan akomodasi dan programnya pulang siang atau sore. Kemudian yang karakter ketiga, kita punya program live in namanya, itu adalah program unggulan kita. Dia stay di desa dalam waktu durasi yang terpendek itu 1 malam bisa sampai 7 hari 6 malam. Ngapain 7 hari 6 malam? Nah, kami membuat itinerary tiap harinya itu di mana mereka beraktivitas dengan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas mereka mendaki gunung, tapi ada nilai-nilai kita tumbuhkan di situ bersama dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Mereka akan kita ajari bagaimana adat istiadat, budaya, bahasa, sopan santun yang ada di desa. Kemudian kita sebut dengan namanya unggah-ungguh. Kemudian kita ajari di mana mereka ada aktivitas langsung dengan masyarakat, dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan kami dari tahun ke tahun alhamdulillah programnya naik terus, kemudian tingkat pemberdayaannya juga semakin tinggi, omset kami juga naik terus. Pola yang kami kembangkan adalah meningkatkan kualitas. Tahun 2014 ke sini program kami adalah meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan, bukan meningkatkan kuantitas jumlah kunjungan.
21 tahun. Beberapa penghargaan kami dapat. Tahun 2011 kami dapat CBT ASEAN Community Based Tourism Award dari ASEAN. Kemudian 2011 itu Cipta Pesona Award, 2017 CBT ASEAN, kemudian 2018 kami dapat ASTA ASEAN Sustainable Tourism Award. Kemudian kami masuk di jaringan Geopark Indonesia, kami lolos masuk di bawah Geopark Global Network di bawahnya PBB tahun 2015 sampai sekarang, dan itu direvalidasi per 5 tahun. Kemudian alhamdulillah puncak kami di tahun 2021 kemarin kami dapat penghargaan dari WNWTO, itu menjadi the best village dunia. 3 pilar yang menjadi acuan bagi desa wisata Ngelanggeran ini berupa edukasi, pemberdayaan, dan konservasi yang saling keterkaitan. Bagaimana cara menjaga alam, tetapi berdampak secara ekonomi dan sosial, bukan untuk mengeksploitasi alamnya. Tanpa disadari, 3 pilar tersebut tumbuh di desa ini, di mana harus terjaga alamnya, terciptanya produk baru, dan pemberdayaan masyarakatnya. Pilar-pilar inilah yang ternyata diakui oleh Kementerian Pariwisata Indonesia dan Lembaga Pariwisata Dunia. Dikenal sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia pada tahun 2021 menurut UNWTO, desa wisata Ngelanggeran ini sangat menarik karena terdapat beberapa wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Desa wisata Ngelanggeran terkenal dengan Gunung Api Purbanya yang menjadi destinasi utama. Gunung Api Purba ini sangat unik karena terbentuk dari batu kapur yang berupa jajaran gunung batu. Gunung ini juga menjadi salah satu tempat pendakian andalan di desa wisata Ngelanggeran karena ketinggiannya hanya sekitar 700 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak terlalu berat bagi para pendaki pemula. Pendaki harus melewati 5 pos dan memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam untuk sampai ke puncak Gunung Api Purba dan dapat melihat keindahan alam yang luar biasa dari puncaknya. Puncak dari Gunung Api Purba ini bernama Gunung Gede. Perjalanan menuju puncak Gunung Api Purba ini akan melewati jalanan tanah serta lorong-lorong bebatuan yang sempit. Dipermudah dengan adanya papan petunjuk jalan agar para pendaki tidak mudah tersesat. Selain keindahan alamnya yang terlihat jelas, dari puncak Gunung Api Purba ini terlihat juga waduk buatan yang disebut Embung Ngelanggeran. Embung Ngelanggeran ini dijadikan sebagai objek wisata karena lokasinya yang berada tidak jauh dari Gunung Api Purba dan tentunya juga menawarkan pemandangan yang indah dari ketinggiannya. Embung Ngelanggeran ini juga dikelilingi oleh perkebunan durian yang ditanam oleh penduduk desa Ngelanggeran. Fungsi embung itu hanya untuk irigasi durian doang. Jadi nampung air di musim penghujan nanti difungsikan untuk irigasi durian. Jadi sistem di embung itu untuk sistem gravitasi. Dia nampung makanya di atas, pipanya itu tertanam di lahan tanah di bawah. Jadi setiap pohon petak tanah itu kelompok tani cukup buka keran sudah ngocor di setiap pohon. Tidak hanya itu, Embung Ngelanggeran juga menjadi destinasi favorit bagi para pendaki dan pencinta alam. Para pengunjung dapat menikmati keindahan alam di sekitar Embung Ngelanggeran. Di Embung Ngelanggeran ini terlihat juga pemandangan yang spektakuler, terutama pada saat matahari terbenam, di mana cahaya matahari memancar dari ufuk barat akan memantulkan warna-warna yang berbeda di permukaan air dan menciptakan panorama yang tak terlupakan. Di desa wisata Ngelanggeran ini terdapat pula beberapa perkebunan buah yang dibudidaya masyarakat setempat, seperti perkebunan durian yang hidup di sekitar embung dan juga perkebunan kakao dengan luas sekitar 101 hektar milik masyarakat desa wisata Ngelanggeran. Tidak hanya terkenal akan destinasinya saja, desa yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani kakao ini mampu mengembangkan potensi kakao mulai dari hulu sampai hilir.
Tidak hanya satu jenis kakao saja, namun kebun kakao Desa Wisata Ngelanggeran di sini memiliki beberapa jenis kakao yang dapat dilihat oleh wisatawan. Di sana, wisatawan berkesempatan berdiskusi panjang dengan salah satu kelompok petani kakao, mulai dari pembibitan, mengunjungi tempat fermentasi, sampai dengan tahap pengeringan biji kakao. Yang sangat membanggakan adalah masyarakat Desa Wisata Ngelanggeran ini tidak hanya bisa menanam dan mendapat penghasilan dari penjualan kakao saja, namun mereka juga bisa mengolah kakao tersebut menjadi aneka produk makanan dan minuman yang berbahan dasar coklat. Seluruh aktivitas pengelolaan coklat itu berada dalam wadah Lembaga Gria Coklat Ngelanggeran, sebuah organisasi yang tenaga produksinya adalah kelompok ibu-ibu PKK. Gria Coklat ini dijadikan sebagai pusat produksi oleh-oleh coklat asli dari masyarakat Desa Wisata Ngelanggeran, yang merupakan salah satu inovasi desa yang dilakukan masyarakat setempat dan bisa dijadikan sebagai buah tangan dari Ngelanggeran. Gria Coklat itu embrio pemberdayaan kita ngelola itu tahun 2011. Tapi ada Gria Coklat itu tahun 2014. Karena untuk membeli bangunannya pun kami juga swadaya. Kami swadaya, kemudian karena sudah kebentuk polanya, bangunannya sudah kebentuk, kemudian kami jadiin proposal, kami lempar ke Bank Indonesia. Jadi CSR, kami akses program CSR. Kami akses program CSR untuk kita peningkatan baik itu secara infrastrukturnya maupun peningkatan kapasitas SDM-nya. Bank Indonesia itu mendampingi kita itu 2014 sampai terakhir kemarin 2022. Di Gria Coklat ini, kita juga dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan aneka produk berbahan dasar coklat. Salah satunya adalah pembuatan dodol kakao. Di Desa Wisata Ngelanggeran terdapat sebuah perkampungan yang bernama Tlogo Goyangan atau disebut Kampung Pitu. Kampung Pitu ini memiliki mitos-mitos unik dan masih sangat terjaga keasliannya. Sejarah dari Kampung Pitu itu sendiri diawali dengan sebuah desa yang hanya dihuni 7 kepala keluarga. Konon katanya jika bertambahnya kepala keluarga, akan ada musibah yang melanda. Kalau Kampung Pitu itu sebenarnya dari awal kita itu tidak menutup diri. Seperti suku yang mereka tidak mau dikunjungi, enggak. Kami terbuka. Kami welcome gitu. Mereka datang masuk ke Kampung Pitu, bertemu, ngobrol, bahkan pengen menginap di situ boleh. Cuman yang menjadi unik itu adalah konsistensi mereka menjaga tetap harus 7 kepala keluarga itu. Itu kembali lagi kepercayaan. Mereka tidak berani melanggar ketentuan adat itu untuk merubah lebih atau kurang dari 7 kepala keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang menikah, anggota keluarganya, konsekuensinya kalau mau tetap di situ tidak boleh membuat kakak baru. Tapi kalau mau tetap di situ ya harus nginduk. Kalau nggak mau keluar dari kawasan. Kampung Pitu Ngelanggeran memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan matahari terbit dari puncak Kampung Pitu. Berbagai gunung terlihat dari puncak Kampung Pitu ini, seperti Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan juga Gunung Merbabu yang sangat memanjakan mata. Sejuknya udara dan kencangnya hembusan angin membuat suasana di puncak Kampung Pitu ini semakin terasa. Berbagai destinasi wisata di Desa Wisata Ngelanggeran tersebut juga sempat sepi pengunjung akibat pandemi COVID-19. Namun masyarakat di Desa Wisata Ngelanggeran ini tetap teguh untuk bertahan karena memiliki usaha, strategi, dan langkah yang unik, serta menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk mengistirahatkan destinasi wisata, khususnya destinasi yang berbasis dengan alam. Pertama itu kalau dihadapkan dengan potensi itu tidak berimbang, Mbak. Kalau saya jujur melihat saudara-saudara kita di wilayah timur, NTB, NTT, daerah Flores lah, itu alamnya lebih cakep-cakep di sana daripada di Jawa. Cuman kan ngomongin desa wisata itu tidak ngomongin tentang destinasinya doang, tidak ngomongin tentang sumber daya alamnya doang,
Wong sumber daya alamnya di era sekarang, di era milenial sekarang, itu sedikit saja viral udah pasti dicari. Cuman apakah orang datang ke situ itu kemudian orang hanya ngelihat view-nya doang? Contoh kecil aja, petugas parkirnya welcome atau enggak? Kalau enggak welcome, ya mereka tidak akan survive cepat, enggak akan berkelanjutan, enggak akan sustain dalam waktu. Ya mereka pasti, kayak gitu, saya lebih baik ke tempat yang lain aja, karena di sini nggak ramah, kemudian di sini kok sistemnya begini gitu. Nah, kekuatan kami adalah nilai-nilai gotong royong itu tetap ada. Kemudian tumbuhnya itu berangkat dari kemauan diri sendiri. Ada program itu sifatnya top down, dari pemerintah turun ke bawah. Itu biasanya by proyek. Ketika program itu jalan ya memang kan sudah dialokasikan anggaran untuk mengelola itu. Tapi ketika itu berumur berapa selesai. Tapi kalau misalnya tumbuhnya itu dari bawah, yang mereka yang pengen tetap berjuang, pengen tetap survive di desanya sendiri dan pengen mempunyai penghasilan di desanya sendiri, itu kan pikirannya bukan untuk kebutuhan saat ini, mereka akan berpikir panjang. Besok yang akan meneruskan siapa gitu, anak cucu kita gitu. Pengelolaan desa wisata itu pengelolaan konflik sebenarnya. Mau seindah apapun pantainya, mau seindah apapun gunungnya, mau seindah apapun air terjunnya, kalau orang-orangnya itu tidak bisa dikelola, ya itu tidak akan berjalan gitu. Makanya kami butuh waktu penyesuaian adaptasi warga kami itu butuh 4 tahun. Karena memang di masa itu media itu tidak secanggih sekarang memfasilitasinya. Nggak ada yang namanya WA group, nggak ada yang namanya telepon seluler, nggak ada yang namanya Instagram, TikTok, nggak ada. Bahkan dulu kami masih bermain Friendster, Facebook aja belum ada, Twitter belum ada. Jadi bahkan kami pernah nyebar brosur itu hitam putih dari Jogja sampai Solo selama 2 hari. Puskesmas kami masukin, toko bangunan kami masukin, TK kami masukin. Mereka responnya apa? Mas, kowe iki dodolan opo? Ya, karena memang nggak menarik, hitam putih. Bisa membayangkan nggak ketika langitnya biru, pohon-pohonnya hijau, airnya jernih, tiba-tiba di foto jadi hitam putih, jadi seperti apa? Orang berkomentar, itu dodolan opo mas? Ya karena memang nggak menarik. Ternyata memang ngelola desa wisata itu harus tumbuh dari bawah. Mau disuplai berapapun alokasi anggaran, kalau misalkan masyarakatnya welcome apa enggak, mereka tetap mau berjuang apa enggak gitu loh. Karena kuncinya di situ, kuncinya adalah masyarakat sendiri. Akhirnya banyak menjadi media, bukan kami kemudian menyombongkan, tapi pengalaman ini yang kami ceritakan ternyata itu diakui dan menjadi kepercayaan mereka untuk aktivitas membangun desa di masing-masing desa, walaupun secara kultur beda, potensi beda. Nah, kami bersyukur sampai detik ini banyak orang yang belajar masuk ke kita, jadi kami mampu menjalin silaturahmi dengan berbagai saudara-saudara kita di luar Jawa. Bahkan mereka dari Papua itu juga masuk ke sini. Bahkan Raja Ampat itu nginap di Langgeran sudah 4 kali. Itu belajar manajemen pengelolaan paket wisata. Jadi sejauh ini orang itu hanya belajar, orang datang beli tiket main ke wisata. Tapi mereka belum paham, di awal-awal dulu mereka belum paham bahwa ternyata itu orang nenun itu bisa di paket wisata, bahwa orang nanam padi itu bisa salah satu program paket wisata juga, bahwa orang metik coklat itu sebenarnya juga itu salah satu atraksi wisata. Nah, ini di Create Bana, kelokalan itu yang kami munculkan di Langgeran. Itu sih gambaran tentang Langgeran. Ya, alhamdulillahnya kami mampu tetap tinggal di desa dan tetap berdaya di desa. Walaupun dulu teman-teman semuanya tingkat urbannya di Gunung Kidul itu tinggi. Bahkan di Langgeran itu satu RT itu yang pergi ke luar negeri itu ada sekitar 27 orang. Dia merantau ke Korea, dia merantau ke Jepang. Gunung Kidul itu penyuplai orang tenaga kerja. Ketika habis Lebaran itu narik ke Jakarta juga tinggi. Mereka jadi buruh, pekerja di pabrik, jadi pekerja rumah tangga. Ya, apa yang diharap di Gunung Kidul di tahun 90-an. Tapi ternyata
kelemahan bahwa banyaknya gua, banyaknya gunung, walaupun beberapa titik kekurangan, itu justru menjadi salah satu magnet ketika itu digiat menjadi pariwisata, orang masuk ke Gunung Kidul. Bahkan orang dulu itu makan belalang itu sesuatu hal yang ekstrim. Itu masih sekarang menjadi identitas lokalnya Gunung Kidul. Orang belum masuk ke Gunung Kidul kalau belum nyobain belalang. Jadi kekuatan. Bahkan orang ngomongin makan tiwul gaplek, kok makannya tiwul gaplek. Sekarang itu menjadi produknya oleh-oleh di Gunung Kidul. Ya, kami berbangga dan kami bersyukur tetap tinggal di desa. Gitu, matur nuwun, terima kasih. Terlepas dari masa-masa sulit, usaha dari masyarakat tidak sia-sia untuk terus mengembangkan desa wisata Ngelanggeran sebagai desa wisata yang maju, hingga satu persatu pengakuan diterima oleh desa ini. Keindahan alam, keramahan masyarakat setempat, buatangan yang khas, serta tempat yang nyaman untuk beristirahat bisa didapatkan di desa wisata Ngelanggeran. Sepanjang perjalanan ini, kami telah disuguhkan dengan keindahan alam yang luar biasa. Kami juga merasakan kehangatan dan keramahan masyarakat desa wisata Ngelanggeran. Kami sangat menghargai upaya masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan lingkungan yang mereka warisi dari para leluhur mereka. Kami berharap perjalanan kami ke desa wisata Ngelanggeran telah memberikan Anda pandangan baru tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan dan memelihara kearifan lokal dalam mengembangkan pariwisata. Ingatlah, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam bumi kita. Jangan lupa bahwa setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Mari kita jaga alam dan kebudayaan kita bersama-sama, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.